Ya suaranya. Lihat sendiri hanya orang. Oke, baik. Sudah bisa kita mulai? Sudah ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke, kali ini kita akan membahas tentang service excellence, jalan menuju loyalitas konsumen ya. Selamat siang, Bapak dan Ibu semuanya. Senang sekali hari ini saya bisa berbagi sesuatu yang sangat penting dalam dunia bisnis dan pelayanan, yaitu tentang service excellence atau pelayanan prima, ya. Kenapa sih ini jadi penting banget buat kita semua? Karena pelayanan yang baik itu bukan hanya soal ramah atau cepat aja, tapi Iya, juga soal membangun hubungan jangka panjang. kecil dikit, gede banget sih, cool banget suaranya. Ya, kedengeran suara aku? Kedengeran ya? Oke, jadi karena pelayanan yang baik itu bukan cuma soal ramah atau cepat aja, tetapi soal membangun hubungan jangka panjang. Yang ujung-ujungnya adalah untuk loyalitas konsumen kita. Ya, supaya konsumen kita menjadi loyal nih sama kita. Gimana caranya biar mereka balik lagi ke kita, repeat ordernya ke kita. Ya, nggak lari kemana-mana. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana service excellence bukan sekedar teori, tapi juga sebagai jalan untuk menciptakan pelanggan yang tidak hanya puas tapi juga setia dan bahkan bisa menjadi promotor brand kita nih ya. Dengan senang hati mereka mempromosikan SR12 kepada rekan-rekannya. Nah, itu bisa gimana caranya? Nah, saat ini akan kita bahas. Karena dalam dunia promosi itu ada yang namanya mouth to mouth. Promosi dari mulut ke mulut. Ketika mereka senang dengan pelayanan kita, mereka senang dengan produk kita, mereka dengan senang hati akan melakukan seperti itu. Karena dalam dunia bisnis, pelanggan setia itu adalah aset yang nilainya lebih tinggi daripada promosi manapun. Teman-teman mengeluarkan duit, itu kan mengeluarkan dana ya. Kalau teman-teman melakukan service excellence dengan baik, teman-teman nggak perlu ngeluarin duit lagi. Mereka sudah bisa menjadi media promosi gratis buat teman-teman semua. Ya, nah, service excellence itu adalah pelayanan yang tidak hanya memenuhi harapan, ya, tapi bisa melebihi ekspektasi si pelanggan kita. Ini bisa dilihat dari sikap teman-teman, bagaimana kecepatan teman-teman, terus juga kejujuran, sampai bagaimana kita menangani keluhan, ya. Nah, kenapa jalan menuju loyalitas konsumen? Ya, kan gini, kita hidup di era di mana pelanggan punya banyak pilihan, ya nggak sih? Apalagi teman-teman tahu nih bahwa SR12 distributornya ada sekitar 400 distributor. Satu distributor aja punya 100 kemitraan. Otomatis berarti kalau dihitung-hitung SR12 itu mitranya bisa mencapai ribuan, bahkan 10 ribuan, ya. Dan mereka bisa aja lari ke sana ke sini kalau teman-teman tidak memberikan pelayanan yang sebaik mungkin, ya enggak? Ya. Tapi ketika mereka merasa dihargai, dimengerti dan dilayani dengan tulus, mereka akan kembali dan loyalitas konsumen itu bukan dibentuk dari harga, tapi dari aku gini, aku pernah ini aku menceritakan sedikit pengalaman aku yang sehingga aku bisa menjadi loyal kepada salah satu perawatan wajah. Jadi aku pernah studi banding ke beberapa klinik kecantikan. Aku datang ke tempat A sampai Z, beda-beda tuh ya nama-namanya. Aku selalu dengan sifat aku yang cheerful, aku kayak aku buka pintu, aku masuk kayak, "Halo Kak, selamat pagi." gitu. Dan mereka biasanya menjawab aku dengan baik, dengan ramah, template lah kayak, "Halo Kak, selamat pagi, selamat datang di klinik kami." gitu. Tapi ada satu klinik yang bikin aku jatuh cinta banget. Ada satu klinik yang bikin hati aku tuh ngeklik banget. Ada satu klinik yang bisa bikin aku ngeklik banget. Kenapa? Karena cara dia menjawab salam aku, sapaan aku. Ketika aku masuk, aku buka pintu, aku ketemu dia, aku tatap-tatapan dengan dia, "Halo Kak, selamat pagi." Dan dia menjawab, "Halo Kak, selamat pagi, sini-sini masuk Kak." Dia jawab kayak gitu. Seneng nggak? Seneng banget. Berbeda dengan klinik-klinik lainnya yang berbeda dengan toko-toko lainnya yang hanya menjawab template, "Halo Kak, selamat pagi, silakan masuk." Kalau dia kayak sahabat lama yang ketemu lagi gitu. Jadi kayak kita sama-sama
welcome, sama-sama cheerful. Jadi kayak seneng banget rasanya diperlakukan seperti itu. Nah, itu adalah ekspektasi kita sebagai konsumen. Begitupun konsumennya teman-teman semua di sini. Ketika menjadi konsumennya teman-teman, mereka mengharapkan ekspektasi yang tinggi sekali ke teman-teman. Dan teman-teman harus bisa memberikan itu sehingga nantinya mereka akan menjadi loyal dan oh iya sama sama Kak Cindy aja deh kayaknya Kak Cindy lebih enak diajak konsultasinya seperti itu ya. Jadi loyalitas konsumen itu bukan dibentuk dari harga ya, tapi dari pengalaman mereka, dari bagaimana cara teman-teman memberikan pelayanan kepada mereka. Ya, contoh deh, teman-teman pernah nggak nih datang ke tempat makan yang kelihatannya itu biasa aja tempat makannya, tapi pelayanannya luar biasa bagusnya, pelayanannya ramah, terus senyum, terus juga baik, apa ya, pelayanannya cepat, pasti teman-teman bakalan balik lagi. Iya nggak? Pasti teman-teman akan balik lagi. Nah, berapa banyak dari kita yang kembali ke toko atau ke tempat makan bukan karena harganya, tapi karena pelayanannya. Dan inilah kekuatan dari service excellence, membangun hubungan emosional. Nah, ini yang nantinya akan kita bahas ya teman-teman hari ini ya. Namun sebelum itu izinkan aku untuk memperkenalkan diri dulu boleh? Oke, baik. Selamat siang teman-teman semua yang baru bergabung. Perkenalkan, aku Cindy Oktoviani. Boleh dipanggil Coach, boleh dipanggil Kak Cindy, Teh Cindy, Mbak Cindy, ya. Boleh, Dedek juga boleh ya. Aku dari departemen SR12 University, trainer MUA dan juga conduct demo produk. Ya, eh, di atas ada nomor WhatsApp aku. Silahkan kalau mau save nomor WhatsApp aku dan ada Instagram aku. Kalau mau saling follow juga silahkan. Ya, alhamdulillah aku berpengalaman di dunia kecantikan sudah 10 tahun. Diawali karir aku menjadi seorang makeup artist di tahun 2014, tepatnya setelah lulus sekolah, aku menjadi MUA. Lalu di tahun 2015, aku menjadi seorang beauty consultant dan beauty treatment. Ya, di mana beauty consultant dan beauty treatment ini adalah menangani segala keluhan permasalahan kulit di bawah naungan seorang dokter. Nah, dari sinilah terciptanya personal branding aku dengan service excellence. Teman-teman, kita pasti aku bukan orang yang lahir dengan kebiasaan tersenyum. Aku bukan orang yang, Kak Cindy mah emang udah dari lahir kali senyum mulu, ketawa mulu. Enggak, teman-teman. Aku bisa karena terbiasa, karena dipaksa jadi terbiasa. Ketika aku juga ada lelahnya kok. Sama. Kita pasti ada lelahnya ketika kita menemui seseorang, kita harus selalu tersenyum, kita harus selalu happy, kita harus selalu bahagia. Pernah satu momen waktu aku awal-awal menjadi seorang beauty consultant, buat aku senyum terus di depan hadapan orang itu capek, capek banget. Jadi aku pernah seharian ketemu pasien, selesai mereka pulang, dari yang tadinya, "Oh iya Kak, hati-hati di jalan ya, dadah." Pas mereka pergi langsung, "Capek banget." Gitu. Pernah, pernah. Dan teman-teman juga pasti di sini pernah ngalamin itu, ya nggak? Karena kita nggak selamanya bisa bahagia terus, karena kita punya momen kayak capek, butuh istirahat dulu, ya nggak sih? Nah, jadi buat teman-teman yang bilang, "Aduh Kak, aku nggak bisa senyum lagi Kak, aduh muka aku udah judes bawaan dari orok lagi." Enggak ya, itu bisa dilatih ya. Senyum dan tertawa itu bisa dilatih ya. Jadi harus terbiasa, dipaksa dulu sih baru terbiasa ya. Oke, nah itu tadi background aku menjadi beauty consultant dan beauty treatment. Aku bertemu dengan banyak orang, menangani konsultasi, menangani treatment, dan pada tahun 2017, alhamdulillah naik menjadi personal beauty trainer. Personal beauty trainer adalah seseorang yang mengajarkan orang lain yang ingin menjadi beauty consultant dan juga beauty treatment. Seperti itu. Nah, di tahun 2015 juga aku menjadi MC, moderator, dan juga narasumber di beberapa seminar kecantikan. Seperti itu. Nah, teman-teman yang baru bergabung, sebelumnya aku minta maaf, aku sudah berlatih untuk intonasi suaraku tidak terlalu cepat-cepat ya. Tapi kalau misalkan di tengah sesi ternyata aku masih kecepatan juga, boleh di-stop ya. Boleh diinterupsi melalui chat ya. Kak, kecepatan Kak, atau dibuka aja Mika, Kak, pelan-pelan dong Kak, jelasinnya gitu ya. Boleh. Karena udah kebiasaan ngomong cepat soalnya ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke materinya. Nah, hari ini kita nggak cuma belajar teori aja.
Tapi kita akan bahas 7 hal penting dari service excellence, yaitu ada tentang apa sih service excellence, terus kenapa sih loyalitas konsumen itu penting, dan prinsip dasar pelayanan, cara menghadapi komplain komunikasi yang bikin hati jadi nyaman, terus juga kita akan bahas tentang bangun loyalitas dengan sentuhan manusia, dan kita juga akan bahas tentang gimana caranya service excellence ini bisa menjadi budaya kita. Sudah siap teman-teman semuanya? Sudah siap belum? Sudah. Sudah Siap, siap ya? Kakak. Oke. Ya, kalau aku Siap, kecepatan kasih tahu ya. siap. Oke. Mbak, saya pakai laptop anak saya namanya Rian. Saya Yanti. Tadi HP lobet, dicas malah turun. Oh, oke, siap Mbak Yanti. Selamat menyaksikan ya. Semoga bisa menjadi insight baru untuk Mbak Yanti ya. Ya. Oke, kita akan masuk ke apa itu service excellent. Menurut teman-teman, service excellence itu apa? Ada yang bisa jawab? Apa itu service excellence? Service itu apa? Excellent itu apa? Coba. Pelayanan terbaik. Pelayanan terbaik ya. Selain itu ada lagi jawabannya? Ada lagi yang bisa jawab? Pelayanan yang bikin nyaman. Pelayanan yang bikin nyaman. Oke, ada lagi? Pelayanan yang menarik. Oke. Ada lagi? Pelayanan yang memuaskan. Oke, siap. Oke, betul semua jawaban teman-teman ya. Memberikan pelayanan sebaik mungkin. Service adalah pelayanan, excellent adalah yang terbaik dari yang terbaik ya. Jadi memberikan pelayanan yang paling baik kepada konsumen ya. Nah, service excellent atau pelayanan prima adalah pendekatan pelayanan yang tidak hanya fokus pada hasil akhirnya aja nih. Ya, tapi juga mengutamakan pengalaman dan juga kepuasan pelanggan secara menyeluruh. Nah, ini adalah fondasi dalam membangun kepercayaan, kenyamanan, dan juga loyalitas jangka panjang si pelanggan kita. Ya, memberikan lebih dari sekedar kebutuhan pelanggan. Jadi bukan cuma cukup, tapi lebih. Ya, tidak sekedar memenuhi permintaan pelanggannya aja, tapi bisa memberikan nilai tambah yang tidak terduga. Contoh, ya, bisa memberikan solusi alternatif yang lebih baik dari yang diminta pelanggan. Misalkan gini, ada pelanggan datang ke kita, "Kak, aku mau beli DNA salmon dong." Nah, sedangkan kita melihat kondisi wajahnya sedang berjerawat, sedang merah. Kira-kira teman-teman langsung kasih DNA salmon nggak? Kalau Enggak, saya Kak. enggak, Kak. Diarahin dulu. Nggak ya? Kalau saya memilih untuk kasih paket pemula dulu, Kak. Oke, betul. Oke, jadi kalau halnya seperti itu, jangan langsung kasih sorry sebentar aku mute dulu. Nah, jangan langsung kasih DNA salmon, tapi kita berikan dulu pemahaman kepada konsumennya. Oh, Kakak mau DNA salmon ya? Tapi maaf ya Kak, sebelumnya kalau dilihat dari kondisi kulit Kakak, kayaknya Kakak eh, jangan pakai DNA salmon dulu, karena kan Kakak saat ini sedang berjerawat, kulitnya juga merah, ada iritasi kulitnya juga. Kalau saran dari aku, kita fokus dulu nih ngobatin jerawatnya. Kita fokus dulu nih ngilangin iritasi kulitnya. Kalau sudah bersih, kalau sudah hilang, barulah kita masuk ke krim DNA salmon. Seperti itu, Kak. Yang kita khawatirkan kalau Kakak langsung pakai DNA salmon, nanti kulit Kakak malah jadi makin banyak jerawatnya. Jerawatnya jadi nggak konsen kita obatinnya, seperti itu Kak. Jadi teman-teman bisa memberikan solusi alternatif kepada konsumen kita. Jadi jangan cuma sekedar ada yang mau beli kita kasih, ada yang pengen ini kita kasih, jangan. Tapi harus bisa kita berikan edukasi, ya, memberikan edukasi kepada konsumen, ya. Terus memberikan edukasi atau saran terkait produk atau jasa yang digunakan kepada konsumen, ya. Terus yang kedua adalah membangun hubungan emosional yang positif, ya. Hubungan jangka panjang lebih baik daripada transaksi sesaat.
Ngerti nggak sampai sini? Hubungan jangka panjang, ketika teman-teman menjalin komunikasi kepada konsumen, kita menjalin emosional kepada konsumen, konsumen akan loyal kepada kita. Ya, jadi mereka jangan cuma dijadikan transaksi sesaat. Aku mau beli ini dong, ya udah kasih, udah selesai. Kita nggak punya database-nya, kita nggak punya nomor teleponnya, kita nggak bisa follow up mereka, ya. Jadi harus teman-teman bangun koneksinya, ya. Loyalitas dibangun lewat kedekatan emosional. Jadi bukan hanya harga murah atau produk bagus aja, tapi cara membangun hubungan emosional ialah bisa contoh. Teman-teman bisa mengingat nama si pelanggan atau ada pelanggan baru datang. Kita tanyakan dulu, "Halo Kak, selamat pagi. Kakak dengan siapa Kak? Nama Kakak siapa?" Ah, misalkan dia bilang, "Nama aku Rina." "Oh iya, Karina butuh produk apa?" "Oh, Karina suka ini ya." "Oh, Karina suka itu ya." "Oh iya, Karina." Sebut namanya. Jadi ketika teman-teman ingin mendekatkan secara emosional, sebut namanya setiap teman-teman berbicara dengan si konsumen kita. Karena dengan teman-teman menyebutkan namanya, dia akan senang banget. Dia akan merasa sangat diperhatikan. Seperti itu. Ya, terus yang kedua, teman-teman bisa nih mengucapkan selamat ulang tahun kepada atau hari raya kepada si konsumen kita. Makanya penting banget namanya database. Ya, kalau teman-teman punya konsumen datang minta nama, tanggal lahir, nomor telepon. Itu bisa menjadi database teman-teman semua. Ketika dia ulang tahun, teman-teman bisa ucapkan atau ketika dia ulang tahun, teman-teman bisa kasih hadiah spesial. Halo Karina, selamat pagi, selamat ulang tahun ya Kak. Kita ucapin ulang tahun kayak selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sehat selalu, dan kita mau ada kasih gift kakak nih, hadiah spesial, diskon produk 5%. Nggak apa-apa, nggak usah gede-gede. Mereka dikasih diskon kecil aja, mereka akan senang karena merasa diperhatikan. Seperti itu, ya. Terus juga harus bisa menyampaikan rasa terima kasih secara personal. Contoh, ketika dia datang ke tempat kita, ke toko kita, dilayani oleh si karyawan kita atau dilayani oleh kita, jangan lupa untuk selalu mengucapkan, "Makasih ya Kak, udah datang ke toko kami. Jangan lupa datang lagi ya. Kita tunggu kedatangannya ya Kak." Kayak gitu. Ya, harus dengan senyum. Harus dengan teknik smiling voice ketika berbicara. Smiling voice tahu? Berbicara sambil tersenyum, ya. Nah, itu penting banget teman-teman. Ketika teman-teman melakukan hal seperti itu akan berbekas di hati pelanggan. Contoh, ketika teman-teman berbicara tanpa menggunakan smiling voice, "Oh iya Kak, ada di sebelah sana produknya." Kelihatannya judes ya. Tapi kalau teman-teman pakai teknik smiling voice, "Oh iya Kak, ada di sebelah sana produknya ya." Senang, enak banget dilihatnya, ya nggak? Makanya ketika teman-teman berjualan, usahakan hatinya tenang dulu, hatinya rilis dulu nih, kalau ada masalah, dikelarin dulu masalahnya. Karena senyum itu terciptanya dari hati. Dari hati ke mata, dari mata ke bibir. Nah, kalau ketiganya tidak selaras, yang terjadi adalah senyum palsu, senyumnya kayak terpaksa. Ya, jadi harus hatinya tenang dulu kalau berjualan, ya, gitu. Terus ada lagi satu teknik, aku lupa namanya apa ya selain smiling voice. Itu tekniknya hampir sama seperti smiling voice, tapi dia menggunakan mata. Kayak aku sering melakukan ini kepada pelangganku dulu. Aku selalu, iya kak, mengerucutkan mata sambil tersenyum. Nah itu kayak mereka tuh seneng banget digituin. Kayak mereka tuh merasa diperhatikan banget. Kita cheerful banget untuk mereka. Dan mereka akan sangat senang sekali sama kita. Ya. Terus yang terakhir adalah tanggap terhadap keluhan dan empati. Ketika ada pelanggan datang ke kita, mereka mau mengeluh ya, teman-teman harus bisa meresponnya dengan baik. Jangan malah hilang ya. Jadi kalau misalkan ada yang mengeluh by WhatsApp, by chat, silakan suruh datang untuk menemui secara langsung ya. "Halo Kak, maaf ya dengan berat hati aku ikut sedih dengan kejadian Kakak. Kakak boleh datang ke tempat aku nggak biar kita jelaskan lebih detailnya seperti itu." Pokoknya kasih pemahaman agar dia mau datang ke tempat kita. Ketika dia datang ke tempat kita, suruh dia masuk, suruh dia duduk, kasih minum, kita dengarkan apa yang dia ucapkan. Jangan dipotong. Ya, harus benar-benar kita dengarkan dulu sampai dia selesai, baru kita tunjukkan empati kita dengan minta maaf.
Minta maaf bukan berarti kalah ya teman-teman ya. Minta maaf Kak, maaf ya kita ikut prihatin dengan permasalahan ini. Eh, Oh, kita minta maaf atas ketidaknyamanan Kakak seperti itu. Ya, oh. itu salah satu cara teman-teman bisa menunjukkan empatinya teman-teman kepada pelanggan kita. Ya, contoh aku pernah di dunia kecantikan ceritanya ada salah satu konsumen ada pasien yang setelah treatment kulitnya merah. Memang dia habis treatment yang agak invasif, mikrodermabrasi. Terus kulitnya merah, ada urat-urat merah namanya teleangitasis. Kalau teman-teman tahu, kalau di pipi yang orang-orang putih itu biasanya cina-cina, inci-inci gitu, biasanya suka ada urat-urat warna merah, merah. Itu namanya teleangitasis. Dia habis perawatan, tidak lama dia keluar dari tempat perawatan, dia datang lagi dengan marah-marah. Kok ini pipi saya merah-merah ya? Tadi perasaan pipi saya nggak kayak gini. Kenapa sih kok ini jadi kayak gini, pipi saya kok jadi merah-merah? Oh iya, Ci. Boleh duduk dulu ya, Ci ya. Kita harus dengan sabar nanggepinnya. Oh iya, Ci, boleh duduk dulu ya, Ci ya. Eh terus kita bilang dulu, iya Ci, sebelumnya kita minta maaf, tapi kita jelasin dulu ya, karena memang kesalahannya tuh ada di kita. Karena eh, salah satunya tuh tidak menjelaskan pasca treatmentnya waktu itu. Kita minta maaf. Nah, gini aja Ci, kalau solusinya karena memang habis treatment invasif, habis di mikrodermabrasi memang terjadi hal seperti ini. Tapi kalau memang cicinya keberatan, kita akan berikan salep untuk mengurangi peradangan di kulitnya. Nah, nanti kalau besok masih tidak membaik juga, Cici bisa datang lagi ke sini. Nanti akan kita berikan krim yang bisa mengobatinya dan kita konsultasikan kepada dokter seperti itu. Ya, jadi ketika ada yang marah-marah, kita jangan ikut-ikutan marah. Ketika ada yang nyenggol kita, jangan terpancing. Karena berbisnis itu jangan sampai punya musuh. Karena pasti aja yang ingin menjatuhkan kita di saat kita berbisnis. Ya. Nah, intinya adalah ketika ada orang yang memancing keributan kita, kita harus tetap sabar dan senyum. Udah, gitu aja kuncinya. Ya, jangan terpancing. Seperti itu ya. Nah, kalau teman-teman sudah melakukan itu semua, pelanggan akan merasa dikenal. Pelanggan merasa dikenal bukan hanya dianggap sebagai angka penjualan aja. Mereka akan merasa senang dan akan merasa seperti apa ya, didekati secara emosionalnya. Mereka pasti akan merasakan seperti itu. Jadi bukan cuma merasa antara hubungan jual dan beli aja. Seperti itu ya. Terus, maaf. Oke. Nah, yang terakhir adalah menciptakan pengalaman yang membuat pelanggan kembali lagi dan merekomendasikan kepada orang lain. Ya, customer experience adalah kuncinya. Produk bisa aja banyak yang jual. Di sekeliling kita banyak nih yang jual SR12. Entah jarak berapa meter pun mungkin ada gitu ya di salah satu tempat teman-teman. Maaf teman-teman, aku minum sebentar ya. Nah, jadi kalau misalkan jualan produk SR itu pasti ada aja di sekeliling kita tuh banyak ya produk yang sama kayak kita tuh banyak ya tapi pengalaman tidak bisa ditiru begitu aja. Misalkan contoh ada proses pembelian yang mudah dan nyaman, terus pelayanannya ramah, nggak ada tekanan gitu kan. Eh eh, Gini, proses pembeliannya mudah dan nyaman ketika ada pelanggan datang, teman-teman menanggapinya dengan baik, menerima dengan baik, konsultasi dengan baik. Maaf, aku mute dulu. Dengan baik, pelayanannya ramah, responnya juga cepat gitu ya. Terus juga nggak ada kendala, tidak ada pemaksaan juga. Makanya kenapa kalau ada yang beli itu jangan jangan dipres, jangan ditekan gitu. Kak, udah belinya itu aja, nggak mau sama yang ini nih sekalian nih. Kayak gitu. Nah, kadang ada orang yang senang digituin ada, tapi ada juga orang yang nggak suka digituin. Ada yang ngerasa kayak, ih kok jualannya gitu banget sih. Nah itu teman-teman harus hati-hati ya. Teman-teman juga harus kenali si pelanggannya. Kayak gitu. Ya. Terus pelanggan
kembali. Kalau misalkan teman-teman sudah melakukan ketiga ini, udah bisa memberikan lebih dari sekedar kebutuhan pelanggan, membangun hubungan emosional yang positif dengan pelanggan, menciptakan pengalaman yang membuat pelanggan kembali lagi dan merekomendasikan kepada orang lain. Karena kalau teman-teman sudah melakukan ini, pelanggan bisa kembali tanpa diminta, teman-teman. Mereka bisa repeat order kepada teman-teman. Karena apa? Karena dia nyaman sama si penjualnya, bukan karena produknya aja yang bagus, tapi juga karena nyaman sama si penjualnya. Sama Kak Cindy aja deh, Kak Cindy bisa konsultasi terus, sama Kak Cindy aja deh, sama Kak Cindy ramah banget gitu. Nah, itu bisa menjadi brandingnya teman-teman ya. Mereka dengan sukarela merekomendasikan ke orang lain ya. Ada yang namanya promosi mouth to mouth, dari mulut ke mulut. Nah, ini akan mereka jalankan nih kalau mereka sudah senang dengan kita ya. Bisnis bisa jadi bertumbuh lewat reputasi, bukan hanya sekedar promosi. Reputasi bisa jadi bagus kalau teman-teman ciptakannya bagus ya. Istilahnya branding lah. Branding itu hanya bisa kita sendiri yang ciptakan ya. Mau dikenal seperti apa teman-teman, itu hanya teman-teman yang bisa menciptakan. Kalau teman-teman mau dikenal dengan pebisnis yang emosian, ya bisa aja teman-teman, gampang aja emosian. Setiap ada yang cari masalah, udah cari ribut aja terus. Nah, teman-teman pasti akan dikenal sebagai pebisnis yang emosian. Tapi kalau teman-teman mau dikenal sebagai reputasinya bagus, memberikan service excellence yang luar biasa, nah itu ciptakanlah dengan memahami tentang service excellence ini. Ya, oke, next. Oke. Nah, inilah pentingnya loyalitas konsumen ya. Tadi yang kita bahas, mereka bisa jadi duta merek kita tanpa kita bayar. Mereka dengan senang hati memperkenalkan produk SR12 kepada banyak orang, kepada teman-temannya, kepada tetangganya, kepada keluarganya ya. Terus biaya pemasaran jadi menurun. Kita nggak perlu capek-capek bayar biaya promosi karena kita sudah menjalankan yang namanya service excellence, sehingga mereka dengan loyalitas mereka, dengan sesadarnya mereka mempromosikan produk kita. Terus juga bisa meningkatkan pendapatan jangka panjang pastinya ya. Nah, untuk memberikan pelayanan prima atau service excellence, setiap individu atau tim dalam bisnis ini harus memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dasar yang ada di sini. Ada responsif, ada empati, sopan dan ramah, konsisten dan profesional. Kita akan bahas tentang responsif dulu. Responsif berarti tanggap dan juga cepat, menanggapi kebutuhan, pertanyaan maupun keluhan si pelanggan. Walaupun responnya adalah bagian penting dari kesan pertama pelanggan, coba jangan pernah menunda-nunda menjawab pertanyaan pelanggan. Siapa di sini yang masih suka menunda-nunda? Menjawab pertanyaan pelanggan, masih dientar-entarin dulu deh. Lagi ngurus anak, ntar dulu deh. Lagi masak, ntar dulu deh. Lagi nonton Korea, ntar dulu deh. Lagi nonton drama Cina. Gitu. Ada nggak di sini yang kayak gitu? Ada? Ada nggak? Nggak ada. Ada. Oke. Nggak ada ya? Ya, nggak boleh ya? Nggak boleh ya, oke. Ya, jadi jangan menunda-nunda menjawab pertanyaan ya, baik langsung maupun via chat. Jadi segera menyambut pelanggan yang datang atau menyapa di chat dengan sapaan hangat, oke? Suara bocor. Ya, nah terus jika memang teman-teman butuh waktu untuk mencari solusi, agak terlambat nih balas chatnya, teman-teman harus tetap balas. Balasnya misalkan contoh, baik Kak, mohon waktu sebentar ya, mohon waktu beberapa menit ya, kami butuh cekan dulu. Kita cek dulu ya Kak, seperti itu. Ya. Kenapa bisa menjadi penting? Kenapa responsif menjadi penting? Karena pelanggan merasa dihargai dan diperhatikan, ya, menurunkan potensi komplain yang lebih besar. Nah, yang kedua adalah empati. Yang kedua adalah empati. Empati adalah kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan serta situasi si pelanggan kita. Ya, jadi bukan sekedar menyelesaikan masalahnya, tapi juga hadir dengan hati. Ya, misalkan cara penerapannya seperti ini. Kita dengarkan pelanggan tanpa menyela. Ya, kita dengarkan tadi yang aku bilang. Dengerin dulu si pelanggannya kalau ada keluhan. Dengerin dari awal, kalau dia sudah selesai baru kita jawab. Kami paham banget
Kami paham banget betapa tidak nyamannya kondisi Kakak saat ini. Kita minta maaf ya Kak atas ketidaknyamanannya Kakak saat ini. Seperti itu. Kita tunjukin empati kita kepada si konsumen kita. Tunjukkan bahasa tubuh yang terbuka ya. Atau kalau pakai chat, tunjukin emotikon yang ramah. Kita minta maaf ya. Maaf ya Kak atas ketidaknyamanannya. Tunjukin bahasa tubuh yang baik. Jadi kalau teman-teman lagi menerima keluhan, jangan ada yang silang tangan ya. Ini nggak boleh nih, silang tangan, masukin tangan ke kantong, itu jangan. Ya, kalau bisa itu dihindari ya ketika sedang konsultasi. Kenapa? Karena membangun kedekatan emosional ini, pelanggan tidak hanya ingat solusinya aja, tapi juga ingat perasaan yang dipahami oleh kita gitu. Ya, jadi pelanggan akan dengan sangat senang hati kepada kita. Nah, yang ketiga adalah sopan dan ramah. Gunakan bahasa yang sopan. Ya, pelayanan harus dilakukan dengan bahasa yang santun, sikap yang positif dan juga keramahan yang tulus ya. Ini yang membedakan pelayanan biasa dan luar biasa ya. Jadi kalau kalau di tempat lain cuma oh iya Kak, makasih ya. Kalau di kita harus yang oh iya Kak, makasih ya. Jangan lupa datang lagi ya Kak. Harus lebih excited gitu ngejawabnya ya. Harus lebih sopan dan juga ramah, harus ramah banget. Nah, teman-teman juga jangan lupa nih untuk menggunakan 3 kata sakti, yaitu maaf, tolong, dan terima kasih. Ya, maaf Kakak mau cari produk apa? Gitu. Tersenyum saat menyapa, itu juga penting. Dan gunakan emoji yang sopan kalau di chat. Halo Kak, karena kalau teman-teman chatting tanpa menggunakan emoticon, biasanya terbacanya akan beda, gitu nggak sih? Kayak misalkan tulisnya cuma, iya Kak, dibacanya, iya Kak. Oke. Tapi kalau teman-teman pakai emoticon senyum, iya Kak. Jadi beda makna dari chatnya ya kalau nggak pakai emoticon ya. Nah, terus juga hindari nada atau jawaban yang ketus walaupun pelanggan sedang marah. Jadi kalaupun pelanggannya marah, kita harus tetap sopan dan juga ramah ya. Kenapa penting? Karena pelanggan akan menilai brand kita dari interaksi kecil. Dari interaksi sekecil itu, sopan santun itu menunjukkan profesionalisme dan integritas kita. Ya, jadi jangan lupa teman-teman balik lagi harus responsif, empati, sopan dan juga ramah. Nah, yang terakhir adalah konsisten dan profesional. Aku bacain kolom chat dulu. Oke, nah yang terakhir adalah konsisten dan profesional ya. Layanan harus stabil dan berkualitas dalam berbagai kondisi ya, tidak bergantung pada mood. Jangan ngikutin moodnya teman-teman. Teman-teman moodnya lagi nggak bagus nih, lagi sedih, lagi marah, lagi kecewa. Yang lainnya jadi ikut-ikutan. Jangan ya. Jadi kita harus bisa memanage emosi kita. Kita harus bisa konsisten dan juga profesional dalam menghadapi pelanggan ya. Jadi layanilah semua pelanggan dengan standar yang sama, baik yang membeli ataupun cuma sekedar bertanya. Contoh ada yang datang ke tempat kita, Kak, kita mau lihat-lihat dulu ya. Oh iya, boleh silahkan. Dibanding teman-teman jawab kayak gitu, teman-teman bisa jawab, oh iya Kak, boleh banget. Boleh Kak, lihat-lihat aja Kak. Silahkan gitu. Itu akan lebih senang dengarnya. Jadi kalaupun teman-teman sudah tahu konsep service excellence tapi ternyata timnya belum tahu, nah itu yang jadi permasalahan ya, harus diajarkan juga timnya. Ya, jadi pelanggan akan merasa aman dan percaya, bisnisnya akan dinilai serius dan juga dapat diandalkan kalau teman-teman memahami prinsip dasar ini. Memahami responsif, empati, sopan dan ramah dan juga konsisten dan juga profesional. Seperti itu ya. Oke, next. Nah, ini adalah ringkasan tabel prinsip dasar. Responsif, makna utamanya adalah cepat tanggap. Teman-teman harus bisa cepat tanggap, menjawab chatnya itu kalau bisa jangan lebih dari 15 menit. Ya, harus lebih cepat. Terus juga empati. Empati itu mengerti dan peduli. Dan kita bisa menggunakan bahasa misalkan kami paham dan akan bantu semaksimalnya ya Kak. Terus kalau sopan dan ramah, teman-teman harus menggunakan bahasa yang santun dan menyenangkan. Terima kasih ya Kak, sudah sabar menunggu. Terus kalau konsisten dan profesional, ialah memberikan layanan yang stabil, bukan karena mood-nya teman-teman, bukan bergantung pada mood-nya teman-teman ya. Jadi semua pelanggan dilayani dengan standar yang sama.
Nah, yang keempat yaitu menangani keluhan pelanggan baik offline dan online. Ya, jadi pastikan pelanggan memahami apa yang sudah atau sedang atau yang akan dilakukan. Contoh, Kak Dina, produk pengganti akan kami kirimkan besok siang ya. Estimasi tiba 2 hari, kami akan bantu pantau pengirimannya juga ya. Jadi kalau misalkan ada pelanggan yang mengeluh karena produk, teman-teman bisa memberikan sapaan atau sorry, bukan sapaan, memberikan bentar, maaf. Teman-teman bisa memberikan kata-kata penenang seperti itu ya. Harus di maintain atau bahasanya apa ya? Maintain itu harus dijaga hubungannya ya, harus dikonsultasikan terus ya. Jadi, ketika teman-teman menangani keluhan pelanggan, menangani keluhan dengan baik itu menunjukkan rasa profesionalisme dan juga kepedulian. Ingat ya, pelanggan yang komplain itu belum tentu pergi. Tapi pelanggan yang tidak puas dan diem, itu biasanya nggak bakalan kembali. Jadi kalau ada pelanggan yang komplain harus kita layani dengan baik supaya dia bisa kembali lagi repeat order ke kita. Seperti itu, ya. Sebentar. Ya. Nah, ini Nah, ini kalau offline ketika ada pelanggan offline yang komplain, kita harus mendengarkan keluhannya tanpa menyela. Yang ini sudah kita bahas ya. Tunjukkan empati dan pemahaman. Kami mengerti banget. Ini sangat mengecewakan dan kami mohon maaf ya Bu atas ketidaknyamanan ini. Jadi harus seperti itu ya. Tanyakan solusi yang diharapkan pelanggan. Terus juga berikan solusi nyata, bukan cuma janji kosong ya. Terus juga akhiri dengan kesan yang positif. Terima kasih ya Kak atas masukannya. Kami akan pastikan hal ini tidak akan terjadi lagi. Seperti itu. Terus, tapi kalau misalkan kejadiannya online nih, by chat, by email, atau media sosial, teman-teman bisa respon cepat. Idealnya tidak lebih dari 15 menit ya. Gunakan bahasa yang sopan dan positif, bahkan gunakan emoticon. Itu penting banget. Hindari kalimat itu bukan kesalahan kami. Nah, lucunya baru kemarin ini aku laundry pakaian dan ternyata di pakaianku di rok warna putihku itu ada nodanya dan aku berusaha untuk komplain dengan baik. Aku mau nanya, "Mbak, ini kenapa ya rok saya kayak gini?" Terus akhirnya, "Oh iya sebentar ya Kak, saya tanyakan ke karyawan saya dulu." Akhirnya dioper ke karyawannya, karyawannya nge-chat saya tanya, "Kak, kok ini rok aku gini ya, ada tanda ininya." Itu tandanya tuh kayak teman-teman lagi ngegosok, tapi di bawahnya tuh ada kancingnya. Jadi kancingnya tuh nempel gitu di tanda kancingnya tuh kayak nempel di roknya dan roknya kan warna putih jadi kelihatan banget ya agak kecoklatan di lingkaran itu. Terus, eee "Oh, emang itu Kakak kapan, Kakak ngegosok aja atau sama nyucinya di sini?" Gitu kan. Dan aku tuh inget banget rok itu tuh bersih karena rok putih itu biasanya aku cuci pakai, oksid 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 apa gitu, bubuk oksid yang bisa bikin roknya jadi putih gitu kan. Dan akhirnya, ya aku nggak tahu Kak, tapi ini bekas setrikaan karena ujungnya kasar dan dia tahu jawab apa? "Oh, aduh aku nggak merhatiin lagi, Kak." Dia jawab kayak gitu dan akhirnya, "Oh, oke." Sampai saat ini nggak aku balas lagi dan aku tidak pernah laundry di sana lagi dan itu adalah pengalaman yang kurang mengenakan. Dan jangan sampai teman-teman sebagai leader punya tim juga jawab seperti itu. Jadi teman-teman udah follow up nih, diberikan kepada karyawan, tapi ternyata karyawannya tidak diajarkan tentang service excellence. Nah, itu akan sangat-sangat disayangkan. Jadi kalau bisa semuanya mulai dari teman-teman sendiri, dari timnya, itu juga harus diajarkan tentang yang namanya service excellence sehingga bisa melayani konsumen sebaik mungkin. Minimal minta maaf. Ya, seperti itu. Terus, kami akan bantu segera ya, Kak, terus ya personal dan manusiawi. Gunakan nama pelanggan jika memungkinkan. Jadi, "Kak Cindy, kita minta maaf ya atas ketidaknyamanannya. Boleh nggak dibawa dulu roknya ke tempat kami?" Kan bisa dijawab seperti itu ya. Nah, kalau dijawabnya seperti itu, aku akan dengan sangat senang hati menerima permintaan maaf itu gitu, dibanding dijawab, "Oh itu bukan, oh itu aku nggak tahu Kak, aku nggak merhatiin lagi." Gitu. Seperti itu ya. Jadi pastikan teman-teman ketika menghadapi keluhan, dijawabnya dengan
baik, ya. Next. Nah, ini adalah teknik komunikasi yang efektif. Oh, salah. Ini salah. Nah, ini teknik komunikasi efektif ya. Nah, tekniknya ini ada eye contact, tatap mata pelanggan kita. Ketika kita berbicara dengan pelanggan kita, pastikan bahwa teman-teman menatap matanya ya. Yang tadi selain sebut nama, hafalin namanya. Terus juga kalau lagi ngobrol tuh tatap matanya. Jangan sampai teman-teman diajak ngobrol sama konsumen tapi teman-teman fokus ke HP. Oh iya, Kak. Oh iya, Kak. Sambil ngetik. Oh iya, Kak. Jangan. Ya, kalau ada konsumen yang lagi ngajak ngobrol kita, usahakan HP-nya taruh dulu. Nanti dulu. Jadi kita fokus sama si konsumen kita dulu aja. Kita tatap matanya. Karena ketika kita tatap matanya, dia akan ngerasa senang gitu diperhatikan oleh kita. Ya, terus juga gunakan nada suara yang ramah. Ya, jangan suara kita lebih tinggi daripada dia. Kayak tadi aku bilang, aku berbicara seperti ini kepada teman-teman. Aku berbeda ketika berbicara dengan teman-temanku. Aku tidak mungkin berbicara seperti ini kepada teman-temanku. Teman-temanku akan merasa, ih apaan sih Cindy kok suaranya jadi gitu. Teman-temanku akan merasa aneh ketika mereka mendengar suaraku seperti ini. Tapi ketika aku bertemu dengan mitra-mitranya SR12, ketika aku bertemu dengan pelangganku, aku akan menggunakan nada suara yang ramah, nada suara yang enak didengar. Biasanya aku seperti itu. Ya, jadi teman-teman gunakan nada suara yang ramah, yang enak didengar oleh pelanggan ya. Terus nah, kalau untuk online tidak perlu dengan suara ramah ya, tapi bisa diganti dengan menggunakan emoji atau emoticon ya. Terus gunakan bahasa tubuh yang terbuka. Tadi yang aku bilang jangan pernah melipat tangan atau masukin tangan ke kantong. Ya, itu seperti mendefense diri teman-teman nggak mau terbuka dengan konsumennya. Tidak ramah lah ibaratnya dengan konsumennya ya. Terus klarifikasi ulang. Nah, kalau offline ketika kita lagi ada pemesanan, ada yang belanja, kita klarifikasi ulang boleh nih kayak, "Gimana maksud Kakak? Apakah seperti ini, Kak, produknya? Apakah kayak gini, Kak?" Nah, seperti itu ya. Terus kalau online bisa konfirmasi, "Mohon konfirmasi ya, Kak, apakah ini maksud Kakak?" Gitu. Jadi gunakan bahasa yang sebaik mungkin. Terus gunakan penutup yang positif, "Terima kasih ya, Kak, atas waktunya, ditunggu kedatangannya kembali ya, Kak." Gitu. Ya, dan untuk yang online jangan lupa tambahkan emot. Gitu ya. Nah, yang keenam adalah membangun loyalitas pelanggan. Loyalitas tidak tumbuh dari satu transaksi aja. Butuh waktu yang sangat lama. Aku di dunia kecantikan butuh waktu 2 tahun agar aku bisa dikenal memberikan service excellence. Dan itu continue dan aku harus konsisten. Ya, dan itu jadi nggak bisa nih kalau teman-teman baru ketemu satu konsumen dan baru sekali, tidak akan bisa nge-branding teman-teman, memberikan pelayanan yang excellence. Jadi harus berkali-kali. Gimana caranya biar bisa berkali-kali? Berikan dulu pelayanan yang sebaik mungkin, ya, seperti itu. Karena loyalitas itu tidak tumbuh dari satu transaksi, tapi dari serangkaian pengalaman positif yang konsisten dan juga tulus, ya. Untuk membangun loyalitas itu bisnis itu harus melakukan lebih dari sekedar menjual aja, ya. Dia juga harus merawat hubungan dengan pelanggan. Makanya tadi penting banget nih database. Penting banget teman-teman harus punya kontak si pelanggan kita, ya. Nah, yang pertama adalah follow up setelah keluhan selesai. Nah, ini kalau misalkan ada yang mengeluh, ada permasalahan, nah ini kita harus follow up juga ya. Setelah menyelesaikan komplain, pelanggan ingin tahu nih bahwa kamu tuh Anda tuh benar-benar peduli nggak sih? Nggak cuma asal tanggap aja. Jadi follow up itu adalah bentuk perhatian jangka panjang. Mau dia habis mengeluh atau mau dia habis beli suatu produk, follow up itu harus ya. Follow up itu penting banget. Gimana cara ngelakuinnya? Yaitu bisa teman-teman kirim pesan kepada si konsumennya. 1 atau 3 hari setelah komplainnya terselesaikan. Ya, misalkan tanya, "Halo Kak, gimana Kak? Gimana Kak? Semoga produk penggantinya sudah diterima dengan baik ya Kak. Apakah sudah bisa digunakan? Apakah produknya sesuai dengan keinginan Kakak?" Nah, seperti itu. Kita bisa berikan chat kepada si konsumen kita. Tunjukkan bahwa teman-teman tuh benar-benar peduli meskipun masalahnya udah lewat nih, ya.
Jadi nggak cuma saat dia komplain kita selesaikan, selesai udah lepas gitu aja, jangan. Tapi harus di follow up kembali, ya. Terus karena kalau teman-teman melakukan follow up, biasanya dampaknya nih pelanggan itu merasa dihargai dan diprioritaskan, ya. Nah, itu bisa meningkatkan peluang mereka akan kembali lagi kepada kita. Yang tadi kita bilang bahwa pelanggan yang komplain itu bisa jadi repeat order kalau kita menanganinya dengan benar. Tapi pelanggan yang diem aja tapi nggak ada kesan-kesan positifnya, nah itu bisa aja hilang, teman-teman. Jadi kalau ada keluhan, tanggapin aja dulu ya, dan berikan pelayanan sebaik mungkin. Terus yang kedua, berikan kejutan kecil. Ya, misalkan teman-teman punya perawatan wajah nih, selain produk ya, teman-teman punya salon perawatan wajah, kasih diskon perawatan wajah. Atau teman-teman bisa berikan lip care, produk kecil dari SR12 gitu kan. Kalau dihitung-hitung kan lip care tuh berapa sih satunya ya? Kayaknya kalau misalkan, nah pokoknya berikan produk yang sekiranya sesuai dengan si konsumen kita. Misalkan konsumen kita nih udah sering banget repeat order di kita nih, transaksinya konsisten 300.000 setiap bulan. Nggak apa-apa, kasih aja gift kecil yang seharga 20.000 atau yang kayak lip care kan itu pasti dia seneng banget. Kak, ya ini gift dari kita atau ucapan ulang tahun, gak usah kasih diskon deh, nggak usah kasih hadiah deh, nggak usah kasih produk, tapi diingatkan aja, diucapkan aja kalau dia ulang tahun juga udah seneng, ya. Karena hal kecil itu bisa memberikan kesan yang besar kepada si pelanggan kita. Jadi kejutan yang tidak diminta akan membuat pelanggan merasa diperhatikan secara personal, bukan hanya angka penjualannya aja, ya. Jadi harus berikan kejutan kecil. Nah, itulah pentingnya database. Terus yang ketiga adalah gunakan feedback. Salah. Gunakan feedback. Yang ketiga adalah gunakan feedback untuk perbaikan. Kenapa penting? Karena pelanggan ini suka nih kalau pendapat mereka dianggap penting. Nah, dengan menindaklanjuti feedback dari pelanggan kita, ketika pelanggan kita ada yang memberikan masukan, Kak, coba dong ada produk ini nggak ya? Ada produk untuk gimana ya bilangnya? Ketika dia ada komplain, ada masukan kepada kita, kita harus bisa menerimanya dengan baik, ya. Dan bisa membuktikan bahwa perusahaan kita tuh terbuka dan berkembang. Jadi kita harus bisa menerimanya dengan baik. Apa yang bisa kami tingkatkan? Jadi teman-teman bisa misalkan gini, teman-teman bikin contoh, bikin survei singkat aja. Apa yang bisa kami tingkatkan di sebuah kertas, nanti mereka akan isi. Ini di tempat, kalau teman-teman punya store ya, biasanya nih, teman-teman bisa bikin kertas survei kecil, tulisannya apa yang bisa kami tingkatkan. Terus kumpulkan review jujur, update layanan atau produk berdasarkan masukan dari si pelanggan kita. Setelah banyak pelanggan yang mengeluhkan kemasan lama, contoh misalkan ada pelanggan yang mengeluhkan kemasan lama. Nah, kita bisa nih nge-keep, oh iya Kak, siap, nanti kita sampaikan ke pusat ya, supaya ada perbaikan dari kemasan kita seperti itu. Walaupun sebetulnya tidak secepat itu ya untuk memberikan keluhan, tapi nggak apa-apa ketika ada yang memberikan masukan, feedback kepada kita, kita terima dengan baik. Oh iya Kak, siap-siap, nanti kita sampaikan ke pusat ya Kak. Oh iya Kak, siap-siap, nanti kita coba ajukan ke pusat ya Kak untuk permintaan produknya. Contoh kita belum punya nih highlighter dalam makeupnya SR12, belum punya nih. Ada yang request, oh iya Kak, boleh Kak, siap-siap, nanti kita ajuin ke pusat ya Kak, ditunggu ya Kak, seperti itu aja. Yang penting kita terima dulu setiap feedback dari pelanggan kita. Atau, Kak, packagingnya bisa dibagusin lagi nggak sih Kak? Packagingnya mau yang kayak gini-gini deh. Oh, boleh Kak, siap. Ini kita masukin ke feedback ya Kak, ini kita catat ya Kak, nanti akan kita ajukan ke pusat ya. Seperti itu, ya. Nah, kalau udah seperti itu, kalau teman-teman memberikan respon yang positif, biasanya ini bisa meningkatkan kepercayaan dan partisipasi si pelanggan, mendorong keterlibatan jangka panjangnya. Jadi pelanggan ini jadi merasa terlibat dalam produknya, akan merasa senang dengan produknya. Oh iya, kemarin feedback dari aku didengar loh sama si Kak Cindy. Mudah-mudahan aja bisa terrealisasikan seperti itu. Ya. Terus yang keempat adalah tunjukkan bahwa pelanggan itu penting. Pelanggan itu penting banget. Menurut teman-teman, pelanggan tuh
sisi pelanggan yang seperti apa yang teman-teman sukai? Coba. Halo, mana nih teman-teman? Royal dan loyal. Oke. Pelanggan yang royal dan loyal ya. Yang lain, sisi pelanggan seperti apa yang teman-teman sukai? Ramah. Oke. Ada lagi? Nggak rewel, yang jujur. Yang baik dan senyum, bener banget ya. Yang sering-sering beli, Kak. Oke. Apa lagi? Ada apa lagi? Pelanggan yang nggak banyak komplain. Itu kayaknya keinginan kita semua ya. Yang antusias Kak ketika ditawarkan produk. Oke, yang antusias saat ditawarkan produk. Ada lagi nggak nih? Yang welcome kalau diajak ngobrol, betul. Nah, ini nih, pelanggan yang tahu-tahu mau jadi mitra. Ih, Masya Allah banget ya. Oke, oke. Yang langsung join jadi member. Oke, teman-teman. Tapi kita juga harus paham bahwa pelanggan ini ingin merasa dikenali dan dihargai. Jadi bukan hanya dilayani sebagai pembeli aja. Jadi balik lagi ya, itu kedekatan emosionalnya. Tunjukkan bahwa pelanggan itu penting. Jadi jangan sampai teman-teman pengen yang seperti yang teman-teman sebutkan, tapi teman-teman actionnya dikit ke pelanggan. Coba. Kalau ada pelanggan yang update status di komen, ya Allah Kak, Masya Allah cantik banget. Ih, ya Allah Kak, Masya Allah hebat banget. Puji, puji dia. Bikin dia senang. Bikin dia keterikatan sama kita. Seperti itu. Ya, gitu. Terus juga kalau misalkan diajak berbicara, diajak ngobrol, sebut namanya. Terus juga ingat kebiasaan mereka, oh si Kak Rina nih kemarin posting tentang makanan nih. Terus, nah ketika bertemu, kita ajak ngobrol. Kita so asik aja. Karina kemarin makan di sini ya. Oh iya, itu enak tau Kak. Di sini juga enak makanannya. Jadi tunjukkan bahwa pelanggan itu penting dengan cara kita mengingat momen-momen dia, apapun yang dia posting di Instagramnya ketika kita ngobrol, kita jadi tahu nih bahan bicaraan dengan si pelanggan kita seperti apa. Sehingga ada timbul kedekatan dengan si pelanggan kita. Seperti itu ya. Nah, terus yang terakhir adalah latih tim secara berkala. Kenapa melatih tim juga penting dalam membangun loyalitas pelanggan? Karena tadi yang aku bilang, teman-teman, pelayanan itu tidak boleh bergantung kepada satu orang aja. Misalkan teman-teman aja yang bisa punya service excellent, nggak akan jalan. Tapi semuanya untuk menjaga konsistensinya, seluruh timnya itu harus dilatih secara rutin. Harus mengerti apa itu konsep service excellent supaya semuanya berjalan dengan baik, ya. Coba cari pelatihan yang bisa memberikan komunikasi yang baik antara pelanggan dengan karyawan kita. Seperti itu ya. Terus juga ajarkan karyawan kita atau ajarkan tim kita bagaimana teknik menghadapi pelanggan yang marah. Terus juga berikan sedikit studi kasus penanganan keluhan kepada pelanggan gitu. Misalkan contoh teman-teman di sini sebagai owner terus punya tim, kasih studi kasus kayak misalkan coba pecahkan masalah ini apa yang akan kamu hadapi ketika kamu menghadapi situasi seperti ini, menghadapi konsumen yang marah, menghadapi konsumen yang lagi mengeluh, komplain, coba berikan simulasi seperti itu, ya. Nah, nanti dampaknya layanannya tetap berkualitas. Layanan teman-teman akan berkualitas sesuai dengan standar yang teman-teman ciptakan, ya. Budaya melayani dengan hati itu jadi bagian dari timnya teman-teman semua. Ya, jadi selain teman-teman memanage si konsumen-konsumen, manage juga tim-timnya. Ya. Yang terakhir, penutup ialah menjadikan layanan prima sebagai budaya.
Ya, service excellence bukan hanya SOP, tapi budaya semua karyawan harus punya mindset melayani. Ya, loyalitas dibangun melalui pengalaman yang menyenangkan dan konsisten. Kalau teman-teman bekerja di dunia layanan, itu udah nggak bisa lagi nesu-nesu, apa sih, marah-marah gitu ya, cuek, nggak ramah, sombong. Nah, itu udah beda konsep. Tapi kalau teman-teman dalam dunia pelayanan, ya sudah pasti harus ramah, sudah pasti harus sopan ya dalam menghadapi segala situasinya. Yang paling penting adalah senyum. Ya, service excellent itu bukan sekedar menjawab pertanyaan dengan benar, tapi juga bisa bukan cuma sekedar menjawab pertanyaan dengan benar atau mengirim barang sesuai dengan pesanan aja, tapi juga tentang gimana si pelanggan kita ini merasa saat dan setelah berinteraksi dengan bisnis kita, eh, bagaimana menciptakan pengalaman yang membuat mereka ingin datang lagi ke kita. Dia akan dengan sangat senang hati berbalik lagi ke kita karena pelayanan yang kita berikan kepada si konsumen kita. Orang bisa melupakan produk kita, tapi tidak akan bisa lupa bagaimana cara kita memperlakukan mereka. Kayak tadi ketika aku masuk ke klinik kecantikan, aku hampir sama. Udah kayak jadi template aku kalau aku masuk ke salon kecantikan tuh kayak, "Halo Kak, selamat pagi." Itu sudah jadi template aku dan aku ingin melihat bagaimana respon bagaimana respon si karyawan atau si yang penjual jasa ini merespon balik aku. Seperti itu. Kalau misalkan respon baliknya sangat menyenangkan di hati, itu pasti akan diingat. Walaupun teman-teman sudah tidak pernah perawatan lagi nih, pasti suatu saat teman-teman akan mengingat, oh iya, waktu itu perawatan di sini ramah banget loh, senyumnya manis banget loh, eh, baik banget loh pelayanannya, seperti itu. Ya, seseorang akan lupa apa yang kamu katakan, seseorang juga akan lupa apa yang kamu lakukan, tapi mereka tidak akan pernah lupa bagaimana cara kamu membuat mereka senang. Seperti itu, teman-teman. Oke, itu tadi materi terakhir dari aku. Gimana teman-teman semuanya? Gimana teman-teman? Kita akan masuk sesi tanya jawab saat ini. Boleh kalau ada yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Ini aku baca dulu kolom komentarnya ya. Kak, saya masih belajar untuk jadi penjual yang ramah. Ya, nggak apa-apa. Belajar itu boleh. Belajar itu memang harus, ya. Karena memang ramah itu tidak bisa langsung terciptakan gitu aja ya. Karena aku pun memang bukan orang yang awalnya aku juga bukan orang yang ekstrovert banget yang bisa ketemu orang langsung halo, hai, nggak bisa. Pasti di sisi kita ada sisi capeknya juga. Kita juga ada lelahnya juga. Kita nggak bisa selalu seperti itu. Tapi kalau misalkan kita sudah terbiasa, itu akan bisa. Oke, Bunda Bella, silahkan Bunda mau bertanya apa? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf, perkenalkan dulu nama saya Bunda Bella, posisi di Taiwan. Oke, halo Bunda Bella. Selamat. Kalau saya minta maaf kalau nanti perkataan saya mungkin karena saya awam orang awam dan baru pertama kali saya masuk di JOM dan baru sekali saya mendengar bisnis SR12. Setiap Oke. perusahaan atau instansi atau owner yang mempunyai bisnis dengan nama khusus pasti mempunyai histori. Nah, yang di sini yang saya tanyakan karena ya sebelumnya maaf ya kalau memang saya belum tahu, saya mau tanya apa sih SR12 itu Kak? Karena saya kan baru pertama kali ini, jadi saya masih bingung. Kenapa diberi nama SR12 dan kapan berdirinya? Dan memproduksi apa saja gitu Kak. Terima kasih Oke. atas jawabannya.
Oke, siap Bunda Bella, sama-sama. Oke, Bunda Bella baru bergabung ya. Nah, kita perkenalkan dulu, SR12 adalah sebuah brand lokal asli produk Indonesia. Kita tidak hanya bergerak, karena biasanya kita dikenal dengan produk herbal ya. Nah, kita tidak hanya bergerak di produk herbal, SR12 sudah menciptakan lebih dari 100 produk, mulai dari produk herbal, skincare, dan juga kosmetik. Ya, nah, produk kita asli produk Indonesia dan owner kita asli orang Indonesia, orang Padang, Pak Tony Firmansyah, dan istrinya orang Bandung, orang orang Bandung kalau nggak salah ya, orang Bandung. Nah, jadi asli Indonesia. Nah, SR12 awalnya Pak Tony ini punya apotik namanya R12. Ini kalau teman-teman mitra yang tahu kisahnya boleh diinterupsi ya kalau aku salah ya, karena aku juga baru bergabung. Tapi semoga aku nggak salah, aku kayaknya bener deh. Nah, jadi Pak Tony ini punya apotik namanya R12. Kenapa nama apotiknya R12? Karena diambil dari nama neneknya R depannya yang punya 12 anak. Seingat aku seperti itu. Nah, kenapa sampai akhirnya ada SR12? Awalnya itu karena Pak Tony ketika punya apotik banyak banget pada tahun 2015 itu skincare abal-abal, ada kandungan merkuri, segala macam yang dijual di pasaran. Nah, Pak Tony ini aware dengan kondisi itu. Akhirnya Pak Tony menciptakanlah skincare R12. Ini saat itu Pak Tony sempat menjelaskan seperti ini di salah satu kegiatan training di SR12. Waktu itu saya yang MC-in, makanya aku tahu. Nah, jadi terciptalah skincare R12, makanya disingkat menjadi SR12. Nah, sekarang ini SR12 sempat dikenal kepanjangannya dari Skin Relief 12, menangani 12 permasalahan kulit. Seperti itu Bunda Bella. Oke, terima kasih Kak Siap, Cindy atas sama-sama. jawabannya. Mungkin untuk perkenalan itu dulu pertanyaan saya Oke, nanti. siap. Sebetulnya masih banyak di kepala saya yang ingin saya tanyakan, tapi berhubung saya masih baru, nanti teman-teman, wah ini kok baru pertama cerewet amat gitu. Nggak apa-apa, memang perempuan itu diciptakan dengan 20.000 Ya, kata, Bu. betul, betul, Nggak betul. apa-apa, nanti Jadi, kita lanjut di WhatsApp aja kalau gitu ya. betul, betul. Jadi untuk sementara ini dulu ya, Kak Ya, Cindy. Terima kasih atas jawabannya. Monggo dilanjut. siap. Siap, sama-sama. Oke, silakan Mbak Nirma Lasari. Bismillah, halo Kak Cindy. Halo Kak Nirma. Sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa buka kamera berhubung saya sedang bersama anak saya. Oke, siap. Kenapa Mbak? Mbak, sama saya juga ya tadi dengan Bunda Bella, saya juga baru bergabung Oke. dan ada banyak hal sekali yang ingin saya tanyakan, tapi mungkin yang paling krusial ditanyakan oleh eh, pembeli. Salah Mm-mm, satunya ialah membandingkan harga mm-mm. dengan sebelumnya mohon maaf ya ini keluar dari materi pertanyaannya karena Ah, saya tadi keren banget Mbak, terima kasih materinya. Untuk saya pribadi yang baru bergabung ini banyak sekali manfaatnya gitu, dan personal branding ini memang tadi harus dibangun gitu, dan insya Allah itu akan saya belajar sedikit demi sedikit. Nah, untuk pertanyaannya mohon maaf keluar dari materi, tapi memang ini ada gitu yang beberapa yang bertanya berkenaan dengan harga yang kita jual dengan mm-mm. harga yang di Shopee, kemudian Oke. ya dan yang di marketplace itu kan ada beberapa perbedaan harganya ya Mbak. Nah, bagaimana ya caranya kita menjelaskan dari perbedaan harga tersebut? Terima kasih Mbak. Oke, siap. Sama-sama Mbak. Oke. Sebenarnya ini menjadi pembahasan, selalu menjadi pembahasan ya. Karena sampai saat ini pun kita dari tim kantor, dari tim SR12 masih bekerja sama dengan pihak marketplace untuk men-take down mereka-mereka yang masih berjualan di bawah harga. Jadi untuk itu kami mohon kesabaran teman-teman semua eh untuk eh, menunggu dengan pasti ya, untuk sabar dan tetap fokus berjualan aja, Mbak.
ya, karena memang rezeki kan sudah ada yang atur dan bagaimana cara kita bisa menggait konsumen adalah dengan cara kita berinteraksi secara langsung. Kalau aku sendiri jujur, kalau aku berjualan, aku lebih prefer jualan secara offline dibanding online. Ketika aku jualan offline, aku lebih mengenal konsumen aku dan konsumennya pun lebih mengenal aku, ya. Dan ketika kita bertemu dengan offline, ketemu konsumen offline, mereka akan bisa menilai bahwa konsultasi sama Kak Cindy lebih enak kok, beli offline tuh lebih enak karena konsultasinya nyambung, konsultasinya masuk. Nah, itu tadi, ketika teman-teman berjualan offline, pastikan bahwa ilmu yang teman-teman punya ini sudah bisa menangani keluhan konsumen. Seperti itu, ya, Mbak. Nah, tadi saran aku untuk Mbak, tadi siapa ya? Mbak Nirma. Mbak Nirma sudah sering menangani konsultasi? Iya, Ya, terkait ya udah Mbak, nggak dengan apa-apa. ya. Tinggal ditingkatkan aja teknik konsultasinya, apa ya, untuk memikat pelanggannya. Karena yang tidak bisa dilakukan di online adalah mereka tidak bisa memikat hati pelanggan. Ya, berbeda dengan teman-teman berjualan secara offline. Seperti itu. Ya, Baik Kak, terima kasih banyak siap, ilmunya. sama-sama. Nah, aku mau ingetin dulu nih buat teman-teman, aku kirimin link absen Zoom dulu ya. Silahkan teman-teman isi, karena ini penting banget untuk penilaian trainer. Ya, silahkan teman-teman isi, ada penilaian 1 sampai 5. Kalau teman-teman merasa ini bagus, silahkan isi di 5. Tapi kalau misalkan kurang bagus, paling paling bawah nilainya 1. Ya, silakan teman-teman isi, jangan sampai lupa diisi ya teman-teman ya, karena ini penting banget untuk penilaian training. Baik, Mbak Neng Fazria silakan. Terima kasih Kak Cindy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak Neng, halo, kita ketemu lagi akhirnya. Mohon maaf tadi sampai lupa, padahal Apa tuh? udah siap-siap untuk masuk Zoom jadi kelupaan. Oke, nggak Ini apa-apa. Kak, yang aku mau tanyakan tadi mengenai service excellent ya Kak. Mm-mm. Pernah ada kejadian nih, ini termasuk service excellent apa tidak ya? Oke. Jadi ketika mendekati Lebaran kemarin Kak, itu kan memang udah ekspedisi diantaranya banyak yang sudah tutup ya Kak. Oke. Dan saya menjanjikan sama konsumen, insya Allah 2 hari sampai ya Bun. Ternyata ada kesalahan atau ada trouble di perjalanan. Ternyata yang harusnya dikirim ke sini dikirimnya ke tempat lain gitu. Oke. Jadi sampai 5 hari kami nunggu nggak datang-datang. Nah, karena saya nggak mau mengecewakan konsumen ya Kak, saya bilang, Bunda, mohon maaf karena keterlambatan ada ada diskon yang saya kasih ke Bunda, yaitu berupa mengembalikan uang ongkir Bunda. Jadi ongkirnya tidak saya kenakan. Ya, jadi Betul. semoga Bunda nggak kapok ya Bun, gitu kan? Dengan bahasa langsung ya Bun, bukan WA. Semoga Bunda nggak kapok ya Bun, belanja ke saya lagi. Saya bilang gitu. Enggak Bun, Masya Allah. Ini nggak apa-apa Bun, dibalikin uangnya nggak apa-apa. Ini bentuk mohon maaf saya karena sudah terlambat paketnya datang karena memang ada trouble. Saya bilang gitu. Betul. Nah, bagus banget Mbak. Itu sebuah service excellence, itu adalah sebuah service yang bisa Mbak berikan kepada konsumen Mbak sehingga konsumennya pun merasa senang. Padahal Mbak tidak melakukan itu pun biasanya konsumennya akan ya udah nggak Paham. apa-apa Mbak, namanya juga kesalahan ekspedisi, iya nggak? Oke. Tapi karena Mbak dengan melakukan tindakan seperti tadi, itu adalah sebuah service excellence yang di luar ekspektasi dari pelanggan Mbak. Nah, itu akan berbekas banget di hati pelanggan Mbak. Ya, tapi alhamdulillahnya besokannya lagi saya sudah takut ya Kak, dia nggak bakalan pesan lagi nih, order lagi ke aku nih. Tapi ternyata dia Repeat pesan lagi. lagi, Nah, ya itu. repeat order lagi. Itu Masya aja sih Allah. Kak, untuk sharingnya aja. Oke, Makasih. keren Mbak Neng. Oke, nah ini salah satu service excellence yang bisa diberikan dari kita kepada pelanggan kita. Ya, ini kan di luar ekspektasi pelanggan kita, ya enggak? Karena kan kita sudah minta maaf bahwa memang ini kesalahannya dari ekspedisi, kan? Kita tidak bisa kita tidak bisa
tidak di luar ini juga di luar kemampuan kita kan, ya kan? Ibaratnya seperti itu. Sudah kita jelaskan kepada konsumennya dan agar konsumennya lebih senang lagi, akhirnya ya udah kita berikan service excellence, yaitu kita kembalikan ongkos kirimnya kepada si konsumen. Seperti itu. Keren, Mbak Neng. Nah, ini bisa menjadi salah satu contoh service excellence untuk teman-teman yang lain ya. Oke, silakan Mbak Elu. Ya Mbak, makasih waktunya. Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, ini Ya. kalau seandainya kita melihat gitu ya, ada ibu-ibu terus wajahnya merah banget. Itu kadang kita tuh timbul empati gitu ya Mbak. Pengen nawarin produk SR12 gitu. Oke. Nah, itu kita kan baru ketemu, tapi ngomongnya gimana ya? Oke. Ini situasinya dia lagi konsultasi sama Mbak atau enggak? Enggak. Maksudnya kita mungkin lagi ketemu di mana, lagi beli apa gitu, baru ketemu aja. Kalau saran dari aku adalah lakukan pendekatan dulu. Mbak punya kontaknya? Halo? Ya. Oh, nggak punya. Nggak Berarti harus punya. pendekatan dulu gitu ya. Pendekatan dulu secara emosional. Karena kalau tiba-tiba Mbak langsung nawarin produk, Mbak kelihatan banget jualannya, Mbak. Jadi yang kelihatan bukan empatinya, tapi yang kelihatan adalah Mbak lagi nawarin produk, lagi jualan. Iya, iya. Ya, jadi kalau saran dari aku, kalau di sisi kanan dan kiri teman-teman ada orang yang tidak teman-teman kenal, minta kontaknya. Halo Mbak, dari mana Mbak? Dari sini Mbak. Oh Mbak, misalkan ketemunya di sekolahan anak. Oh Mbak, orang tuanya siapa? Orang tuanya ini. Oh iya Mbak, kita save nomor yuk Mbak. Siapa tahu nanti kalau ada kegiatan sekolah kita bisa datang bareng. Oh iya boleh. Save kontaknya. Simpan kontak siapapun yang belum teman-teman punya yang ada di sisi kanan kirinya. Bisa jadi dia adalah calon mitranya teman-teman. Ya, kita jangan langsung prospek, tapi kita save dulu aja nomornya. Ketika sudah saling save, ketika teman-teman update status, dia lihat siapa tahu dia butuh produknya, ya nggak? Gitu. Gitu Mbak Elu. Ya, makasih Mbak. Oke, siap. Sama-sama Mbak. Ini ada SR12 Cibubur. Siapa ya namanya? Halo, Assalamualaikum Kak Cindy yang cantik. Waalaikumsalam. Dengan Mbak siapa ini? Saya Ruswati, Bu, Kak Cindy. Mbak Roswati. Jadi Oke. saya bukan bertanya, cuman gini Kak. Oke. Elemen dari service excellence itu kan juga meminimais komplain ya Kak ya. Itu Betul. berkaitan sama produk SR12. Betul. Itu kadang nih Kak sering kayak serum, lightening serum, resmi serum, terus deodoran yang premium itu kadang sering banget macet gitu loh Kak. Oke. Itu otomatis jadi customer itu juga menurun secara loyalitas beli produknya ke produk SR12 gitu loh Kak. Jadi juga untuk selain kita sebagai marketingnya SR12 gitu, pusat juga mohon masukannya buat pusat itu untuk masalah produknya Kak gitu. Oke. Biar satu meminimais komplain gitu. Jadi kedua juga lebih percaya diri kita menjual produk SR12 yang berkualitas karena kita selama ini kan selalu SR12 berkualitas dan aman untuk dipakai jangka panjang lah, seperti itulah pokoknya. Nah ketika itu ternyata sering ada kayak gitulah defect dalam hal packaging ya. gitu. Terus pernah juga bedaknya itu setelah dibuka bau banget obat Kak, ininya apa, baik sponnya maupun
bedaknya gitu loh. Ya hal-hal Oke. kayak gitu Kak. Jadi kita berusaha maksimal banget meningkatkan pelayanan ya agar terjadi repeat order gitu. Nah, sehingga mereka jadi customer seumur hidup ya, customer for life. Nah, Yes. tapi juga mohon dukungannya dari pusat untuk kualitas produknya, yaitu meliputi produknya pasti udah bagus, biasanya packagingnya dan lain-lain yang membuat orang jadi komplain dan sebagainya. Itu Oke, sih. siap. Terima Siap. kasih. Siap Mbak Rosati ya Assalamualaikum tadi ya. warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, Mbak Rosati siap. Makasih banyak Mbak untuk masukannya ya, dan kita mohon maaf banget untuk segala kendala yang terjadi. eh Ya, kita minta maaf banget untuk segala hal yang menjadi hambatan untuk teman-teman berjualan. Dan pastinya ini sudah menjadi insight untuk kita semua, terutama untuk tim packaging. Dan kita sedang melakukan perubahan, pastinya sudah kita akan melakukan perbaikan secara berkala, secara terus-menerus demi aspek penjualan teman-teman lancar pastinya ya. Dan kalau misalkan memang ada kendala lagi, kami mohon maaf dan pastinya ini akan menjadi catatan penting untuk kita semua dalam perbaikan ya Mbak ya. Nanti insya Allah akan aku sampaikan kembali ke bagian yang terkait. Seperti itu ya Mbak ya. Terima kasih Kak Cindy. Siap, sama-sama Mbak. Silakan Mbak Sofia Karima. Halo, Assalamualaikum, Mbak Cindy. Waalaikumsalam Mbak. Iya, Mbak. Ini aku tadi sebenarnya udah ada nulis pertanyaan sih di kolom chat, tapi nggak apa-apa biar lebih afdol Oke, ngomong langsung. siap-siap. Jadi aku tuh kan ada beberapa case tuh kalau misalnya lagi nge-follow up customer, terus kemudian responnya itu adalah dia tidak merasakan efek apa-apa ketika Oke. misalnya kayak habis minum Gomilk Gold atau kayak gimana, atau produk yang lain itu. Jadi dia tidak merasakan ada dampak apapun. Nah, aku butuh saran dari Mbak Cindy sih. Jadi bagaimana aku merespon kalau customer-nya itu dia feedback-nya seperti itu. Jadi gimana aku caranya ngasih feedback kembali ke customer yang tidak merasakan dampak apapun dengan produknya SR12 seperti itu, Mbak. Oke, Makasih. siap Mbak, sama-sama. Gini ya Mbak, kalau aku kan bergeraknya di bidang skincare dan kosmetik ya Mbak ya. Kalau untuk produk herbal aku juga belum memahami banget-banget gitu ya Mbak ya. Biasanya kalau untuk produk herbal itu Mbak Citra. Tapi ini kita ganti konsepnya bagaimana kalau mereka tidak bisa menghadapi krim skincare boleh? Iya, bisa. Oke, Bisa konteksnya kayak gitu. gimana? Nah, gini, untuk penggunaan skincare itu ada, gini, kita harus tahu dulu kondisi kulit pasien kita. Kita harus tahu dulu apakah pasien kita sering gonta-ganti skincare? Kalau iya, memang agak sulit, Mbak. Karena untuk adaptasi kulit yang sering gonta-ganti skincare sama kulit yang belum pernah kena skincare, itu adaptasinya berbeda, Mbak. Kalau udah sering gonta-ganti skincare, apalagi udah sering kena produk dokter, ada obat racikannya, ada obat kosmetiknya. Mbak tahu kosmetik? Kosmetik itu obat racikan dokter yang biasanya ada etiket warna biru. Iya, heeh. Nah, itu ada obatnya, Mbak. Obatnya itu entah hidroquinone, entah kortikosteroid, retinoin, atau apapun itu biasanya ada dalam batas imbang sekian gitu. Dalam batas imbang yang telah diizinkan oleh dokter memang boleh, tapi tidak boleh digunakan dalam jangka panjang. Nah, ada beberapa dokter yang nakal, yang memperbolehkan pasiennya menggunakan obat-obat seperti itu dipakai selama bertahun-tahun. Nah, kita sebagai beauty consultant sudah sering menggaungkan bahwa jangan pakai krim racikan bertahun-tahun karena ada yang namanya resistensi tubuh, Mbak. Ketika kita menggunakan obat, jadi gini, apapun yang kita gunakan di wajah kita, ini akan terserap oleh pembuluh darah. Begitupun krim racikan dokter yang ada obatnya, ini akan terserap oleh pembuluh darah dan ngendap di tubuh kita. Ketika kita menggunakan skincare dengan kandungan niacinamide, dengan kandungan yang BPOM lah ibaratnya gitu ya, yang bukan racikan dokter, itu akan susah, bukan susah sih Mbak, akan agak lama beradaptasinya. Seperti itu. Nah, nanti Mbak bisa coba menjelaskan dari situ. Nah, tapi kalau misalkan pasiennya tidak pernah menggunakan krim dokter atau
belum pernah pakai skincare lama, coba Mbak cari tahu lagi nih, kira-kira mungkin sel kulit matinya tebal, butuh produk eksfolian yang lebih tinggi. Coba sarankan kayak, oh berarti kakak sel kulit matinya tebal nih kak. Kalau mau tambahin pakai produk yang eksfolian, yang untuk mengangkat sel kulit matinya bisa lebih cepat regenerasi kulitnya. Jadi di kulit kita nih ada yang namanya lapisan sel, di mana di epidermis ini ada 5 stratum, yaitu ada stratum corneum, stratum lucidum, stratum sampai stratum basil yang paling bawah. Namanya regenerasi kulit, ini si stratum basil ini harusnya bisa lama-lama naik ke atas. Nah, stratum corneum ini yang paling atas sel kulit mati. Seharusnya si stratum corneum ini keangkat nih, terregenerasi sama stratum yang ada di bawahnya naik. Jadinya kulitnya cerah. Tapi karena si stratum corneumnya ini bandel, nggak mau ngangkat di wajah kita, nah itu butuh produk tambahan, produk eksfoliasi, yaitu retinol. Nah, Mbak bisa jelaskan seperti itu, tambahlah produk retinol dia bisa beli kalau Mbak bisa meyakinkan dengan yakin gitu. Ketika Mbak percaya diri meyakinkan si konsumennya seperti itu. Ya, jadi kita tambah lagi ilmu kita tambah lagi ilmu konsultasi kita sehingga ketika kita menjelaskan kepada konsumen, itu kita tidak terbata-bata dan kita dengan percaya diri menjelaskan sehingga si konsumen itu percaya dengan apapun yang kita berikan. Sehingga konsumen itu percaya dengan apapun yang kita rekomendasikan. Seperti itu ya, Mbak. Oke, makasih Mbak Cindy. Siap. Sama-sama Mbak Sofia. Oke, Nik, ada satu pertanyaan lagi ya. Ini berhubung udah mau jam 4. Silakan Mbak Rima. Izin bertanya. Boleh Mbak Rima, silakan. Iya, Mbak, Mas Indi, kalau udah. Kalau misalnya nih ada konsumen beli satu Gomilko Gold, dia suka gitu kan, tapi masalahnya konsumennya nih jauh tempatnya, jauh jaraknya gitu ya. Terus dia belum tahu rumah saya, terus dia tuh tertarik lagi buat join reseller. Nah, terus saya tawarkan, ya udah ibu ada keluhannya apa gitu kan. Oh saya tuh buat anak saya nih laki-laki jerawat katanya gitu. Nah terus saya tadinya mau langsung rekomendasi Sakti gitu ya, Sakti terus minyak bulu sama sabun bulu, apa sih, sama Ceramed gitu kan. Terus tapi saya kan nggak tahu nih dia tuh apakah apa namanya, karena produk yang sebelumnya atau gimana gitu ya. Terus saya kasih itu apa namanya, yang untuk lembar konsultasi gitu. Form konsultasi. Nah, form konsultasi terus dianya nggak ngisi-ngisi. Terus Oke. Sudah di follow berdiam up? aja tuh dia berapa hari. Sudah di follow up? Sudah, terus nggak kan cuman lewat WA bicaranya itu ya, lewat ketikan WA. Terus karena ibunya itu juga sibuk kerja. Jadi saya tuh kayak cerewet gitu kalau di WA itu. Sama dia tuh nggak dibaca-baca kayaknya. Iya, oke. Oke, baik. Nah, teman-teman, kalau misalkan memang situasinya seperti ini, aku sarankan untuk memfollow up, jangan terlalu sering, jangan terlalu berdekatan jaraknya. Siapa nih? Follow up-nya jangan terlalu sering dan jangan terlalu berdekatan. Jadi kayak misalkan silakan follow up sehari setelah percakapan kemarin. Setelah itu silakan follow up 1 minggu setelah percakapan setelahnya. Ya. Nah, kalau masih nggak dibalas juga, ya udah nggak apa-apa. Kita fokus cari pelanggan baru lagi aja dulu ya. Sampai kita menunggu hati si pelanggan kita yang sebelumnya ini tergerak untuk balas chat kita. Ya. Karena kalau kita push, kita chat terus, kita tanya terus, akan ada rasa nggak nyaman. Akan ada rasa kayak Mbak, coba deh Mbak kalau misalkan di chat terus-menerus sama penjual, kira-kira Mbak akan nyaman nggak? Nggak nyaman. Nah, seperti itu. Jadi kita perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan orang lain gitu aja. Ya, baik Mbak. Oke, Tapi emang kalau misalnya itu boleh nggak sih kita nawarin langsung ini produknya mungkin ini gitu cocoknya, boleh nggak?
Nggak Produk boleh, pemula, Mbak. ini aja Harus pemula aja harus pakai. konsultasi dulu. Kalau kalau mau yang bagusnya ya, Mbak ya, supaya Mbak nggak salah dalam memberikan rekomendasi produk, Mbak harus tahu dulu kulitnya, ya. Mbak harus tahu dulu Oh. sensitif apa enggak kulitnya. Ketika sudah tahu sensitif atau enggak kulitnya, berminyakkah kulitnya, apakah kering, apakah kombinasi, apakah berminyak gitu. Mbak harus tahu gitu. Kalau minyak bulus itu, nggak cocok untuk sama jenis kulit ya? Untuk kulit tertentu saja ya? Minyak bulus untuk muka. Iya. Kalau aku sih tidak merekomendasikan ya Mbak ya. Biasanya minyak bulus tuh mereka yang berani pakai minyak bulus itu hanya untuk di fleknya aja. Dan itu pun harus kulit normal. Nggak boleh kulit sensitif dan benar-benar hanya di bagian fleknya aja. Oh gitu. Mm-mm. Iya ya. Soalnya kemarin anak saya pakai, dia Mm-mm. masih usia belasan tahun gitu, terus untuk jerawat dia ampuh gitu kalau minyak bulus. Oke, tapi tidak berarti semua kulit akan cocok, Mbak. Oh iya ya. Karena mungkin kebetulan di anak Mbak cocok, tapi kalau kita lihat dari track record dari ingredients-nya, sebaiknya jangan. Ya, Oh, baik. Makasih Mbak Cindy. siap Mbak, dengan senang hati. Oke, teman-teman sudah semua dijawab? Ini Mbak Susiawati udah belum ya? Halo, Mbak Susiawati. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Cindy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih. Ini mah ibu-ibu, nenek-nenek ini Oke. mah. Oh, Masya Allah. Mamah ya, manggilnya Mamah gimana, Mah? Ibu Susi. Iya, ini Kak Cindy, Iya. seperti pertanyaan ibu siapa yang sebelum sebelum yang barusan, ya mohon maaf. Ya bagaimana ketika misalnya dari segi apa? Dari segi konten produknya tuh bagus, ya produknya Deo Premium, ya sampai-sampai dia biasa membeli yang luar negeri gitu. Nah, ketika dia ya mungkin pas lagi habis, terus pas saya lagi ada mengajar, terus dia beli seminggu kemudian dia langsung borong 6 apa 8 gitu untuk dia bagi-bagi. Oke. Bagus katanya, ini bagus Ustazah, betul betul katanya bagus. Nah, cuma mungkin pas sekarang kenapa itu ndak RO lagi gitu. Nah, apakah karena tadi itu kasusnya, apakah karena memang sering macet memang Kak Cindy. Jadi, nah begitu Kak Cindy. Ini jadi ketika kita menjual, apakah kita sampaikan ini konten isinya tuh bagus, cuma terkadang suka macet. Nah, apakah harus kita sampaikan dan apakah harus kita jual gitu? Atau mungkin ada courting atau bagaimana? Sedangkan saya lumayan kemarin itu sempat ya ada nyetok lah gitu sekitar 20 lagi gitu di apa di rumah. Nah, ini gimana ya? Ya makasih, maaf kepanjangan Kak Cindy. Siap, sama-sama. Oke, Mbak, Ibu udah tanya ke konsumennya belum? Kenapa nggak repeat order lagi? Oh, waktu kemarin bilangnya masih ada Ustazah. Terus kan saya juga maksudnya gini, Kak Cindy, anak saya kan juga sama make. Nah, punya anak saya macet, punya saya juga macet. Apakah itu juga sama-sama macet? Apalagi tadi itu dengan pernyataan ibu yang di mana tadi maafkan. Ya, katanya macet. Oh, berarti ini macetnya menasional gitu. Macetnya menasional. Iya, jadi tapi dari sekian banyak produksi kita, dari ribuan produk kita, ratusan ribuan produk kita, mungkin ada case seperti ini. Tapi memang tidak semua produk macet ya Mbak ya. Tidak semua produk macet ya Bu ya. Jadi Ibu pastikan dulu ke konsumennya, apakah memang karena macet terkendalanya, ataukah memang karena masih ada gitu. Jadi kita juga nggak bisa menerka-nerka nih. Dan kita sebetulnya juga tidak perlu bilang, dan kita juga sebenarnya tidak perlu bilang bahwa pumpnya akan macet, nggak usah, nggak apa-apa. Tapi kalau memang misalkan terjadi case seperti ini, ternyata pelanggan kita komplain, barulah kita minta maaf. Maaf ya Kak, mungkin ada kesalahan, mungkin ada macet sedikit dari produk kita minta maaf ya Kak. Atau terserah bagaimana teman-teman cara menyikapinya. Yang penting intinya adalah minta maaf dan maaf atas ketidaknyamanannya seperti itu. Iya. Iya, makasih Kak Cindy. Siap, sama-sama. Jadi kalau bisa jangan menerka-nerka ya Bu ya. Coba pastikan dulu ke konsumennya, kita tanyakan dulu ke konsumennya, kita buka obrolan dulu kepada konsumennya sehingga kita tahu nih apa sih yang menjadi permasalahan dia tidak repeat order lagi ataukah memang benar karena produknya masih ada gitu.
Iya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang bertanya. Masya Allah, luar biasa antusiasnya. Keren banget. Tapi karena keterbatasan waktu kita hari ini, aku minta maaf tidak bisa menjawab semuanya. Dan aku, apa ya, teman-teman boleh bertanya ke aku melalui WhatsApp yang tadi sudah aku share. Teman-teman catat atau ada yang mau aku kirimkan ulang nomor WhatsApp-nya? Di itu aja apa ditaruh di grup sama Pak Ajis. Soalnya HP saya lagi lowbat. Oke, Pak Ajis punya nomor aku nggak ya? Kayaknya Pak Selamat punya nomor aku. Nanti Pak Apa Ajis selamat ya? boleh minta ke Pak Ajis aja nomor aku. Mbak Cindy Enggak, kalau Kak. misalnya Ditaruh di lapangannya inbox saya, aja. Oke, ini Biar aku semua catat di tahu. sini ya, 0813-9876-4626. Nah, ini adalah nomor WhatsApp aku. Silahkan untuk teman-teman yang mau catat-catat, ada yang ingin ditanyakan boleh. Tapi balik lagi, aku menangani produk skincare dan juga kosmetik. Perihal produk herbal, silahkan tanyakan ke leadernya masing-masing atau langsung ke Mbak Citra DU-nya ya. Gitu. Oke, Kak. Makasih. Siap, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Sehat-sehat selalu, jangan pernah patah semangat ya. Kita tingkatkan lagi service excellence kita sehingga kita punya banyak konsumen loyalitas. Ya, terima kasih sekali lagi buat teman-teman semuanya. Semoga apa yang aku sampaikan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di Zoom selanjutnya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Makasih Kak Mbak Cindy. Cindy. Sama-sama. Jangan Terima lupa kasih absennya diisi Kak. ya. Sudah Jangan Mbak. lupa absennya diisi ya. Sudah Kak, alhamdulillah udah Oke, diisi siap. absennya. Masya Allah, Alhamdulillah. Oke, buat teman-teman yang belum, jangan lupa diisi absennya ya. Aku kirimkan ulang di sini absennya. Aduh, duh. kenapa? Oke. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di training selanjutnya. Asik. Kalau keluar gimana ya? Keluar live. Izin live ya, Kak Cindy. Izin juga. Assalamualaikum. Oi.